Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hasanah. Saya adalah motivator magang unit Bimba Jati Rasa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan SOP magang saya hari ke-17. Baik, di sini yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kegiatan bermain baca-bacaan adalah kegiatan belajar sambil bermain yang dilakukan anak untuk mengenal, melihat, dan membaca huruf, kata, atau bacaan secara menyenangkan sesuai tahap perkembangan. Dan yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kegiatan yang termasuk dalam permainan baca-bacaan antara lainnya yaitu mengenal huruf, membaca gambar dan kata, mengeja, membaca subkata, membaca kalimat sederhana, serta bermain kartu huruf atau buku bacaan. Dan yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaannya? Nah, tujuannya adalah menumbuhkan minat baca anak, mengenalkan huruf dan bacaan, serta melatih kemampuan membaca secara menyenangkan. Dan yang keempat, apa kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Nah, yang keempat itu kapan? Ketika sudah memasuki kegiatan inti, maka kegiatan baca-bacaan bisa dilakukan. Dan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Nah, mengapa? Karena dapat menumbuhkan minat baca, melatih kemampuan membaca, dan menjadi dasar perkembangan anak. Dan yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Nah, evaluasinya yaitu adalah minat baca anak, kemampuan mengenal huruf, kemampuan membaca, konsentrasi, serta perkembangan belajar anak. Dan yang ketujuh, bagaimana cara penerapan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan cara yang menyenangkan, menggunakan media yang menarik, dilakukan terhadap sesuatu, kemampuan anak, memberikan contoh membaca, serta memberi motivasi dan pujian kepada anak. Dan yang kedelapan, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Nah, dampaknya itu adalah minat baca anak kurang berkembang, anak cepat bosan belajar, kemampuan membaca lambat berkembang, dan kegiatan belajar menjadi kurang menyenangkan. Dan yang bagian B-nya, yang pertama yaitu jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Nah, teori jam bandul adalah teori yang menjelaskan bahwa perkembangan minat belajar anak dapat naik turun seperti gerakan bandul jam, sehingga semangat belajar anak tidak selalu tetap. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti hari ini anak semangat membaca, tapi keesokannya anak akan kurang tertarik dan ingin bermain dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan teori jam bandul, karena setiap anak memiliki mood yang berbeda-beda. Dan yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Nah, tujuan adanya teori jam bandul yaitu agar motivator memahami perubahan minat belajar anak dan dapat menjaga semangat belajar anak tetap menyenangkan tanpa paksaan. Dan yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Nah, motivator ini akan menerapkan teori jam bandul saat minat dan semangat belajar anak mengalami perubahan atau naik turun dalam kegiatan belajar. Dan yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul?
Nah, cara penerapan teori jam bandul yaitu dengan memahami kondisi anak, tidak memaksa belajar, memberi motivasi, mengajak bermain sambil belajar, dan menyesuaikan kegiatan dengan minat anak. Dan yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Nah, akibat dari motivator tidak menerapkan teori jam bandul yaitu jika tidak, anak bisa merasa tertekan, bosan belajar, kehilangan minat belajar, dan kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Nah, dampaknya itu yaitu minat belajar anak menurun, anak mudah bosan, merasa terpaksa belajar, kurang percaya diri, dan perkembangan belajar anak menjadi kurang optimal. Itulah dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.